Saya menikah dengan Pei Jia Dalang. Tidak lama kemudian, dia meninggal karena sakit. Pei Erlang, yang pergi berperang, menggantikan kakaknya untuk menandatangani surat perceraian. Kakak ipar, ini adalah surat pernyataan perceraian. Kakakku telah pergi. Kamu tidak perlu terjebak di sini, silakan pergi. Jika aku pergi, itu saja. Xiao Gu masih muda. Tai Mu juga perlu dirawat. Surat perceraian. Aku akan menjaga paman kedua terlebih dahulu. Silakan pergi ke camp militer dengan tenang. Setelah kita semua teratur, aku akan pergi lagi, tidak terlambat. 5 tahun kemudian, Xiao Gu telah belajar di sekolah swasta. Erlang telah menjadi jenderal. Aku menjual tahu di kota kabupaten. Di jalan, ada seorang siswa yang sangat baik padaku. Saya bersiap untuk berdiskusi dengan Erlang yang pulang ke rumah untuk menjenguk keluarga. Saya juga harus memiliki tempat tinggal. Cepat lihat itu, dari mana datangnya tentara. Kembali bersama Erlang. Ershu, sarjana Chen di kota kabupaten sangat baik kepada saya. Saya ingin menikah dengannya. Ershu, tenanglah. Menikah. Kita tetap satu keluarga. Saya bisa terus berusaha. Dan juga merawat Xiao Gu. Ershu, apakah kamu ingin menikah? Saya jauh lebih baik dari sarjana itu. Coba saja. Pada tahun ke-13, ayah saya menjual saya ke desa Damiang untuk modal judi 5 tael perak. Menemani keluarga. Disebut lamaran jika terdengar baik. Jika terdengar buruk, itu berarti menjual anak perempuan. Keluarga PI dulunya adalah keluarga yang cukup. Mengandalkan keterampilan ayah dalam membuat tahu. Namun sejak ayah meninggal, rekan kerja membawa kabur bisnis. Keluarga ini hancur. Bibi jatuh sakit. Kakak terkena tuberkulosis. Tinggallah seorang yatim piatu dan ibunya. Menjaga harta keluarga ini. Kakak minum sedikit air lobak. Untuk melembabkan tenggorokan. Adik, kamu sudah sibuk seharian. Cepat istirahatlah. Kakak yang tidak lelah. Saat di rumah, aku masih harus pergi ke gunung untuk memotong kayu. Atau ke ladang untuk mencangkul. Ini jauh lebih baik daripada di rumah. Sudah terbiasa dengan beberapa kata ini. Hari ini bisa dikenali. Kakak adalah seorang yang berpendidikan. Jika bukan karena tubuh yang lemah. Sudah lama mendapatkan gelar kehormatan. Dalam 2 tahun ini, saya tidak hanya belajar menulis nama saya sendiri. Tapi juga mengenali banyak huruf. Yuniang, kamu sudah di rumah selama 2 tahun. Gelang ini untukmu. Saya berpikir untuk memilih hari baik untuk mengurus pernikahanmu dengan Dalang. Ibu, saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Tubuh saya sendiri tahu, sepertinya tidak mungkin. Jangan sampai merugikan Yuniang. Dia di hatiku seperti Xiao Tao. Saya selalu menganggapnya sebagai saudara perempuan. Bibi, Yuniang. Katakanlah yang sebenarnya kepada Bibi. Apakah kamu masih mau menikah dengan Dalang? Bibi. Bukankah awalnya membeliku adalah untuk dijadikan menantu bagi kakak Dalang? Yuniang. Jangan salahkan aku. Keluarga kami sangat bergantung padamu. Yuniang. Dalang tidak bisa bangun. Hanya bisa meminta Erlang untuk menyembahmu di depan leluhur. Sembah ini untuk langit dan bumi. Aku sudah menemani keluarga selama 2 tahun. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan Pei Erye. Dia lebih tua 2 tahun dariku. Dengar-dengar dia nakal sejak kecil. Pada usia 15 tahun, dia tidak sengaja membunuh seseorang. Diusir oleh Tuan Pei setelah menghabiskan semua harta keluarga. Dikirim untuk bergabung dengan militer. Tak disangka saat bertemu lagi, dia malah menggantikan kakaknya untuk menikah denganku. Pernikahan ini tidak berlaku, adik. Setelah aku mati, kamu tuliskan surat pengunduran diri untuk Yuniang. Jangan sampai merusak hidupnya selamanya. Pagi menjadi petani. Sore hari naik ke aula kaisar. Jabatan dan pangkat tidak ditentukan oleh keturunan. Seorang pria harus mandiri. Jangan katakan bahwa gelar tidak mengkhianati puisi dan buku. 6 bulan setelah Dalaang pergi, Bibi juga ikut pergi. Sebuah angin dingin merenggut nyawanya. Pergi dengan cepat. Rumah ini seperti daun pohon musim dingin yang bersih. Ayo,
Erlang kembali. Tepat sekali. Sekarang Dalang sudah tidak ada. Bibi juga sudah tidak ada. Hidup ini tidak bisa dilanjutkan. Segera tempelkan tulisan 7 untukku. Aku juga baik. Bawa pulang putri. Ayah tidak berjudi lagi. Ayah bertobat. Ayah sekarang membeli keledai untuk menjadi pengemudi. Menantu pendek umurku sudah mati hampir setahun. Kamu baru 16 tahun. Tinggal di sini menjaga kesepian itu bagaimana? Kembali bersama ayah. Ayah akan meminta orang untuk mencarikan jodoh yang baik untukmu. Apa kamu benar-benar tidak berjudi lagi? Benar-benar tidak berjudi lagi. Kalau kamu berbohong padaku. Semoga petir menyambar. Mati dengan cara yang buruk. Tangan, kaki, dan lidahmu hancur. Setelah mati dibuang di kuburan umum. Tanpa ada yang mengurus jenazah. Lalu dimakan anjing liar. Sueyu sudah membencimu. Apakah ada yang berani mengutukku seperti ini? Tidak akan berjudi lagi. Apa yang bisa dipercaya dari omongan penjudi tua sepertimu? Mengatakan ada pernikahan yang baik. Kamu pasti ingin menipuku untuk dijual lagi, kan? Dulu aku masih muda. Tidak ada jalan lain. Sekarang kamu masih ingin menipuku dengan cara ini. Pergi menipu hantu saja. Gadis bodoh. Kembali sini. Barang yang tidak tahu diri. Arya, jangan menangis lagi. Wajahmu begitu besar. Aku takut. Arya. Celanaku basah. Bisakah kamu membantuku mengganti? Tai Mu, kenapa kamu mengompol lagi? Sekarang bukan saatnya membicarakan itu. Bisakah kamu membantuku mengganti celana? Aku tidak bisa. Aku mau kakak ipar. Lalu, apa gunanya Erlang? Bahkan tidak bisa menjaga istri. Seandainya bukan karena dia. Jangan menangis. Ibu sudah punya rencana sejak lama. Tunggu sampai malam. Kita akan kabur dari rumah. Rumah ini tidak bisa ditinggali lagi. Anak nakal itu bukan orang baik. Kakak ipar Yuniang, celanaku basah. Belum diganti. Yang tua dan yang muda ini. Bagaimana aku bisa merasa tenang? Pria ini biasanya tegas dan berani. Namun saat ini, dia kalah oleh sepotong adonan. Biarkan aku, Paman. Paman, waktunya makan. Namun Kyuyu sekarang tidak bisa dibandingkan dengan bibi yang masih muda. Nenek juga perlu dirawat. Jika Paman kembali ke barak. Apakah sudah memikirkan bagaimana mengatur mereka? Aku berencana untuk menitipkan mereka kepada keluarga Ju di desa sebelah Po. Itu adalah rumah mertua Pei Mei yang menikah ke desa barat. Namun aku dibesarkan di desa sebelah Po. Keluarga Ju sangat mengutamakan uang. Seringkali menghina petani. Itu adalah sebuah lubang api. Putri. Sejak keluarga Pei tidak punya uang. Dia bahkan tidak mau datang ke pintu. Pertama dan terakhir kali melihatnya adalah saat ibu dan Dalarang meninggal, mengenakan emas dan perak. Namun hanya penuh dengan kepura-puraan. Bagaimana pendapat Erlang? Saya tidak tahu. Tapi jika saya harus mengirim Xiao Tao yang sudah saya rawat selama 3 tahun. Dan Tai Mu yang agak pikun ke lubang api itu. Saya tidak merasa tenang. Paman R ingin mempercayakan keluarga Ju. Sepertinya Juli yang mengurus. Bangsawan desa juga tidak akan menolak demi muka. Tapi saya tidak tahu apakah kamu menyadari. Gujie meskipun merupakan menantu perempuan tertua keluarga Ju. Sudah menikah bertahun-tahun. Hanya melahirkan seorang putri. Ibu mertua Ju banyak mengeluh. Dengar-dengar suami bibi sudah mengambil selir. Kehidupan bibi sebenarnya tidak mudah. Meskipun begitu, kita juga tidak perlu menambah kesulitan bagi bibi, kan? Biarkan paman ketujuh. Saya akan menjaga paman kedua. Dan tenang pergi ke barak militer. Saya akan meninggalkan suami di rumah. Setelah Xiao Tao dan nenek bisa diatur dengan baik. Saya akan pergi tidak terlambat. Bagaimana pendapat paman kedua? Kotak uang 13 liang 6 uang. Dan gelang giok yang ditinggalkan bibi sudah hilang semua. Pei Erlang baru kembali ke camp militer beberapa hari. Rumah sudah digeledah habis-habisan. Ayahku, Sue Shouren. Dia berpura-pura datang untuk melihat nenek. Menguras rumah sampai bersih. Kakak ipar, kamu mau apa?
Saya pergi ke kota kabupaten untuk menagih utang. Cepat, 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 UR. Apa yang kamu lakukan ini? Saya adalah ayahmu. Ikuti saya ke kantor pemerintah. Hebat sekali Sue Yu. Meskipun sekarang kamu adalah ayah Pei, kamu juga adalah putri Sue. Dacu menghukum anak yang berbakti dan ayahnya bersama-sama sebagai pelanggar. Jika kamu bersikeras untuk mengadukan setelah kasus diputuskan, kamu akan dihukum 20 kali cambuk. Apakah kamu masih ingin mengadukan saya? Ingin mengadukan Sue Shouren yang berkolusi dengan orang-orang di rumah judi yang menjual istri dan merugikan ibuku. Li Si menggantung diri karena Wang menelan mas kawinnya. Apakah kamu punya bukti? Li Si meninggal saat wanita itu berusia 7 tahun. Tidak ada bukti. HMPH, itu hanya kata-kata tanpa bukti. Wanita itu ingin mengadukan Sue Shouren karena seorang gadis yang berhayal merusak 2 jalur. Aturan di kantor pemerintah. Di ruang sidang, cermin tinggi. Asli. Tuan tidak akan memihak siapapun. Tapi pencurian Sue Shouren karena Anda adalah ayah dari keluarga Pei. Ada alasan di balik semua ini. Cukup dengan mengganti kerugian keluarga. Dia tidak punya uang. Dia sudah menghabiskannya untuk berjudi. Maka biarkan dia menandatangani surat utang. Ada kantor kabupaten sebagai saksi. Tidak bisa mengingkari. Jika dia tetap ingin mengingkari, maka Tuan akan menghukumnya dengan tuduhan penipuan. Dihukum cambuk dan dipenjara. Tarik dia keluar dari ruang sidang. Sue Yuling 20. Tahan sedikit, gadis, cinta dan benci. Ada 20 pukulan. Setelah dipukul meskipun sakit. Namun tidak ada tulang yang patah. Sue Zi orang itu di samping menekan cap tangan untuk bukti utang kemudian diusir dari kantor pengadilan. Ini adalah obat untuk luka. Terima kasih banyak, Tuan. Mengapa kau bersikap lembut padaku? Aku sudah kenal baik dengan mertuamu, Pei Changshun. Sejak dia mulai berjualan tahu. Kita sudah saling mengenal, uang ini. Ambil, di sana ada kereta keledai. Jangan berjalan lagi. Sewa kereta untuk pulang saja. Pak Xiao. Terima kasih. Meskipun hari ini menderita. Tetapi utang ini sudah ditetapkan. Sue Shouren tidak berani sembarangan lagi. Meskipun Erlang tidak ada. Saya masih bisa melindungi rumah ini. Apalagi meskipun dunia ini sulit. Selalu ada orang baik. Ayah Yuer tidak menjual. Bukankah ibumu sudah bilang padamu? Itu adalah hutang kasino. Mereka menagih utang. Ibumu jelas memiliki mas kawin. Namun tidak mau mengeluarkannya. Aku hanya menakut-nakutinya sedikit. Untuk dijual dan diambil sendiri. Siapa yang tahu dia begitu keras kepala. Pergi, itu lagi yang diucapkan. Saat aku berumur 7 tahun. Aku melihat ibuku tergantung di balok rumah. Kaki yang menggantung itu bergetar, ayah mengantarmu ke keluarga Pei. Juga ingin mencarikanmu tempat yang baik. Pergi, sebelumnya aku tidak mengerti mengapa orang hidup. Kemudian sampai di keluarga Pei. Aku mengerti penderitaan dunia. Bisa hidup saja sudah merupakan keberuntungan. Dalang tidak punya kesempatan lagi. Aku punya cara untuk mencari tempat tinggal dan tujuan hidup. Aku ingin menjalani hidupku dengan cara yang berbeda. Setelah kembali ke rumah, aku terbaring di tempat tidur selama sebulan. Selama itu, Xiao tahu sambil menangis. Dengan canggung mengikuti arahanku untuk membantu. Kemudian bahkan Tai Mu mengompol. Dia juga bisa berlari dengan ceria untuk membantunya mengganti. Bahkan merasa bangga karena hal itu. Setiap hari tidak ada kerjaan, dia hanya menatap Tai Mu. Ya. Kenapa kamu terus menatapku? Jangan lihat aku seperti itu. Aku takut pada Tai Mu. Kamu haus? Kenapa tidak minum sedikit air? Aku tidak haus, kamu yang haus. Sampai aku bisa berdiri dengan susah payah. Semua makanan di rumah sudah habis. 2 ayam yang susah payah aku pelihara. Diambil oleh Pei Xiao Tao untuk minta bantuan pada Janda Wu. Hei, apa syarat keluarga Pei ini? Masih makan ayam meski berhutang. Kakak ipar mau memperbaiki tubuhnya ya? Di rumah masih ada satu lagi. Nanti aku akan datang lagi untuk membunuhnya. Jangan tergoda. Ambil saja semua bagian ayamnya. Aku lihat tempat beras kalian sudah bisa jadi cermin. Terima kasih, kakak ipar. Terima kasih untuk apa?
Aku bilang kamu juga jangan terlalu bertahan. Itu Pei Mei bukan sudah menikah di rumah Juli di desa 11 Po? Sudah jadi nyonya muda? Biarkan gadis itu meminjam sedikit uang perak. Itu adalah kakak perempuanku. Apa bisa melihat ibu kandungnya kelaparan membiarkan Xiao Tao mati? Kamu juga sudah melihat banyak aturan di rumah orang kaya. Uang ini juga bukan datang dari angin. Aku sedang berbicara denganmu. Itu Sue Yu bukan sengaja mengirimmu ke sini? Makan, makan, hanya tahu makan. Lihat tampang miskinmu itu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu dan keluarga PI yang tua tinggal. Saya tidak mengambil 1 sen pun dari uang terakhir itu. Siapa yang mengambilnya, suruh mereka pergi dan beritahu Sue Yu. Jangan berpura-pura. Berakting seperti ayahnya. Ingin melempar kalian kepada saya sebagai kakak pelarian. Ini semua demi kebaikanmu. Kamu dan ibu tua harus tinggal di keluarga PI. Jika tidak, rumah kita juga tidak akan bisa bertahan. Ada apa? Apakah kakak ipar Pei Mei benar-benar saudara kita? Ketika ibuku melahirkannya. Apakah dia tidak sengaja menjatuhkannya ke dalam lubang? Kotoran keledai terlihat bersih dari satu sisi. Sebenarnya di dalamnya masih kotoran. Dia bilang miliknya, tidak mungkin saya pergi tanpa hasil. Ya memang sukses. Lain kali saya akan pergi menjenguk ibu. Lain kali saya akan bawa kamu juga. Kita semua harus sukses. Harus kembali sebelum matahari terbenam. Jika tidak, saya akan meninggalkan ibu dan mencari kamu. Harus kembali sebelum matahari terbenam. Karena tidak bisa meminjam. Maka saya akan berjuang sendiri ke kota kabupaten. Baru tahu bahwa kedai teh di sana tidak kekurangan orang yang mengurus. Di Gang Singa. Sekelompok wanita. Orang kaya berebut untuk bekerja. Bahkan tidak bisa masuk. Saya pergi selama beberapa hari. Dengan muka tebal bertanya ke setiap toko apakah ada pekerjaan. Akhirnya, di sebuah rumah sakit, saya membantu menggiling obat selama 2 hari. Lalu mengikuti Jin Yun di toko kain untuk memindahkan barang selama sehari. Saya tidak mengerti pemiliknya. Mengapa tidak mencari pelayan yang muda dan kuat untuk pekerjaan berat? Malah mencari kami yang tidak punya banyak tenaga ini. Hehehe. Para pria itu kasar dan tidak hati-hati. Bagaimana jika mereka merusak sesuatu? Harus lebih hati-hati. Jika terjatuh, saya juga tidak bisa terjatuh. Mantou buatan kakak ipar ini masih hangat. Sangat enak. Sisa yang ada besok kamu dan nenek panaskan. Kakak ipar, kenapa kamu tidak makan? Siang tidak ada yang mengurus makan. Aku sudah makan 3 mangkuk nasi darinya. Yuliang, kamu benar-benar hebat. Lain kali berusaha makan 4 mangkuk. Sisa yang ada terlalu sedikit. Makan yang ini tidak ada yang berikutnya. Erlang bilang dia ingin mengirim sekali setiap 2 bulan. Baru beberapa hari berlalu. Adik dan nenek sudah merepotkan kakak ipar di rumah. Dia tidak pernah mengajarkanku. Kakak ipar pasti tidak akan mengecewakan paman kedua. Pasti tidak akan mengkhianati amanah. Hasilnya orang itu baru saja pergi. Saya sudah hampir kehabisan tenaga di rumah. Dalam hati merasa bersalah. Jadi semakin tidak berani berhenti. Hari belum terang. Harus pergi ke kota kabupaten mencari pekerjaan. Menyalin buku. Tulisan harus rapi. Menyalin 10 lembar 1 sen. Sepanjang pagi tidak menemukan rekan. Meskipun perut tidak ada 2 ons tinta. Saya sudah bertekad. Saya benar-benar tinggi. Saya berutang pada diri sendiri. Meskipun Dalang sudah mengajarkan saya membaca. Tapi huruf ini dia kenal, saya tidak kenal dia. Tulisanmu memang bagus sekali. Maaf. Saya hanya ingin bertanya, huruf ini dibaca apa? Huruf, cacing, terbang tinggi sejauh ribuan mil. Kiong Hao Chang. Artinya terbang lurus ke atas. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, saya lihat semua orang menyalin isi yang sama. Kenapa buku 4 harus disalin sebanyak ini? Ini adalah kumpulan kata-kata baru dari Yang Mulia Raja Kang di Beijing. Kini sedang populer di klasik Tiongkok. Setiap provinsi berlomba-lomba untuk menunjukkan diri. Semua ingin tampil di depan Yang Mulia Raja Kang. Nona, jangan khawatir. Jika tulisan salinannya sedikit jelek, tidak masalah. Shuhan juga hanya berpura-pura. Untuk menunjukkan kepada Tuo Chuan Jiujun. Sebenarnya tidak bisa menyalin sebanyak itu. Kalau begitu tidak perlu sungkan.
Terima kasih atas petunjukmu, Tuan. Orang lain menulis seolah-olah ada dewa. Saya ini terpaksa berjuang. Jika Nona tidak keberatan, bisa dipinjamkan sedikit. Terima kasih. Saya benar-benar sangat lapar. Jadi saya tidak akan sungkan lagi. Demi uang ini. Pergelangan tangan saya hampir putus. Beri saya setengah bulan lagi. Menemani paman kedua seharusnya bisa mengirim uang. Air jauh tidak bisa mengatasi dahaga dekat. Saya harus mencari cara untuk bertahan hidup. Paman Zhao, tunggu sebentar. Ada apa dengan gadis itu? Itu bisa meminjam 1 guan uang. Tolong bantu saya. Begitu gaji paman kedua saya datang, saya akan langsung mengembalikannya. Saya meminjamkan ini karena menghormati almarhum suami Anda. Anda harus ingat untuk mengembalikannya. Di rumah saya masih ada anak perempuan pincang yang menunggu obat. Bapak Zhao, tenang saja. Saya pasti akan mengembalikannya. Suyu adalah orang yang dapat dipercaya. Surat keluarga dan gaji militer keluarga PI akhirnya datang, 4 liang perak. Ini adalah uang penyelamat. Sangat harum. Kakak ipar, lidah saya hampir terasa enak. Terima kasih kepada kakak kedua saya. Terima kasih kepada leluhurnya. Gadis bodoh generasi ke-18. Bukankah leluhur kakak keduamu juga leluhurmu? Sekarang aku punya uang. Aku tidak lagi pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Karena barang-barang lama keluarga PI begitu ramai di Gang Singa. Mengapa tidak kembali ke pekerjaan lama? UR. Membuat tahu sutra terlihat sederhana. Namun sebenarnya sangat rumit. Merendam kedelai harus memperhatikan musim. Tempayan tidak boleh dilapisi glasir. Adonan yang digiling harus diuleni sampai mengembang. Harus disaring 2 kali dengan kain halus agar putih bersih. Bunga yang lembut. Cinta dan benci ada beberapa lapisan. Seolah ada orang lama. Hei, kakak ipar. Kakak ipar, kamu hebat sekali. Kenapa kamu bisa melakukan segalanya? Kakak kedua sudah mengirim uang. Kita harus berhemat. Cukup untuk makan dan minum. Kakak ipar, kenapa kamu bekerja begitu keras? Tidak bisa hanya mengandalkan kakak kedua. Dia di perbatasan, mempertaruhkan nyawanya. Dia lebih leluasa di sana. Dia membangun hubungan di sana. Makan, pakai, dan kebutuhan juga lebih mudah. Jika semua uang dikirim pulang, dia akan sangat kekurangan. Hidup hanya sekali. Sambil memenuhi kebutuhan dasar. Harus menabung lebih banyak. Hidup lebih baik. Hati baru tenang dan percaya diri. Nah saudara perempuan. Kamu menabung untuk apa? Banyak sekali. Aku ingin mengirimmu sekolah. Membuatkanmu dan nenek pakaian baru. Agar keluarga kita bisa makan ayam panggang dan daging saus setiap hari. Orang harus berusaha untuk maju. Setelah semua ini terwujud. Selanjutnya aku juga ingin menabungkan mahar yang banyak untukmu. Kenapa menabungkan mahar untukku? Kenapa kamu tidak menabungkan mahar? Aku sudah menikah. Aku adalah saudara perempuanmu. Lalu kenapa tidak menabungkan mahar untuk saudara laki-laki kedua? Dia lebih tua dariku. Seharusnya menabungkan untuknya dulu. Dengan kemampuan saudara laki-laki keduamu. Dia seharusnya tidak perlu kita menabungkan mahar untuknya. Kenapa? Apakah dia sangat hebat? Sangat hebat, kan? Aku rasa dia sangat mungkin akan sukses di masa depan. Siapa tahu bisa jadi jenderal besar. Lalu bagaimana denganmu, kakak ipar? Menurutmu aku bisa jadi apa di masa depan? Kamu, siapa tahu bisa jadi raja. Seperti Qin Liang Yu dan Feng Liao, jadi pejabat wanita. Apakah aku sehebat itu? Sangat hebat untukmu. Sangat berpotensi. Sambil berbicara, aku hampir percaya pada diriku sendiri. Hidup ini harus ada harapan. Nanti saat kamu punya kediaman besar di Huajin, jangan lupa ajak kakak ipar untuk menikmati hidup. Aku juga ingin merasakan keberuntunganmu. Cari 7 atau 8 pelayan untuk melayanimu. Aku akan mencarikanmu 100 kakak ipar. Segera kumpulkan uang. Hehehe. Tahu sutra ini sangat lembut. Tapi rasanya kurang. Tidak sebanding dengan keahlian ayah mertuamu. Tahu sutra asli dari keluarga Pei. Ada rasa yang tidak bisa dibuat oleh orang lain. Dulu, pelayan di toko ayah mertuamu. Setelah setahun berdiri sendiri,
Tidak bisa bertahan. Orang-orang di Kabupaten Yunnan sudah dimanjakan. Gang Singa juga bukan tempat yang tidak ada yang jual. Bisnisnya tidak baik. Semangkuk mie 15 wen. Semangkuk tahu sutra 20 wen. Harga kedelai sudah jelas. Jika dijual lebih murah, tidak akan untung. Jika dijual 20 wen, harus cukup enak. Jika tidak, orang-orang lebih memilih makan mie. Ternyata ada banyak hal di dalamnya. Belum berhasil. Tapi aku tidak bisa menyerah. Jika ada yang tahu resep tahu sutra Pei, pasti itu adalah Pei Mei yang menikah dengan Ju. Cuma karena dia pelit, dia hanya mengambil kue beberapa kali. Apakah dia tidak mau bertemu? Beberapa kali aku sudah bilang. Tidak boleh datang lagi. Kamu datang lagi ke rumah mereka untuk mengambil kue. Iya, aku datang. Makan sambil mengambil. Terakhir kali bahkan dilihat oleh ibu mertuanya. Kamu tidak melihat betapa buruknya ekspresi ibu mertuanya. Aku bahkan dengan baik hati bertanya apakah dia sakit. Jangan seperti plester yang lengket. Menempel pada nenek kami. Nenekku bilang resep itu. Dia tidak tahu. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan memberitahu orang luar. Siapa yang mau berbisnis denganmu? Sangat lucu. Tahu tidak nenek kita itu siapa? Jangan datang lagi. Siapa yang mati? Apa yang mati? Apa yang kamu omongkan? Bukan yang kamu katakan. Apa ini lucu? Dan jangan melotot padaku dengan lubang hidungmu. Matamu terlalu besar. Aku takut padamu. Hidungmu sepertinya miring. Ingat untuk pergi ke dokter untuk melihat kue Wijen Wu Siang Sai. Untuk kalian, Nona Asiang. Kenapa kamu datang? Aku mendengar apa yang kamu bicarakan dengan ayahku hari itu. Aku mendengarnya semua. Kamu sudah menyerah. Tidak ingin membuka toko untuk menjual tahu sutra lagi. Bukan tidak ingin. Tapi tidak bisa. Resepnya tidak bisa ditemukan, rasanya tidak tepat. Jika dibuat juga tidak ada yang membeli. Kenapa kamu tidak bertanya pada Erlang? Erlang. Mungkin kakakmu benar-benar tidak tahu bahwa Paman Pei adalah seorang pebisnis. Resep rahasia seperti ini hanya akan diberikan kepada anak laki-laki. Lagi pula, putri nantinya akan menikah. Bagaimana mungkin membawa keterampilan menjaga rumah pergi? Paman kedua juga mungkin tidak tahu. Dia sudah lama tidak ada di rumah. Jika tidak bertanya, bagaimana bisa tahu? Cobalah bertanya. Sekarang juga tulis surat. Aku akan kembali ke kota kabupaten sebentar lagi. Sekalian aku bawa ke Yuing. Sudah selesai ditulis. Tulisan ini jelek, itu sudah cukup. Isinya juga terlalu blak-blakan, kan? Tidak ada sedikit pun perhatian antar saudara. Semua tentang bisnis. Lalu bagaimana cara menulisnya? Tambahkan satu kalimat di akhir. Perbatasan sangat dingin. Paman kedua pasti harus menjaga kesehatan. Sueyu. Aku seumur denganmu. Sama-sama kehilangan ibu lebih awal. Dan aku seorang cacat. Ayahku selalu berusaha mencarikan aku jodoh yang baik. Tapi aku tahu, siapa yang mau menikahi orang cacat sepertiku? Anak-anak dari keluarga baik mana mau menikahi seorang cacat? Tapi ayahku tidak percaya. Dia telah mengumpulkan 120 mas kawin untukku. Keluarga suami yang miskin tidak masalah. Asalkan suami baik padaku. Itu sudah cukup. Dia sudah tua. Masih begitu naif. Siapapun yang mau menikahi seorang pincang. Tentu saja hanya karena mas kawin 120 ini. Sueyu. Jika kamu ingin menjual tahu, aku bisa mengeluarkan mas kawin untuk membantumu membuka toko. Semua 120. Jangan menolak dulu. Aku tidak punya tujuan lain. Yang kuinginkan juga sangat sedikit. Aku tidak serakah. Aku hanya ingin memiliki jalan keluar. Aku tidak ingin menikah dengan pria-pria yang mencemuhku sebagai orang pincang di belakangku. Surat sudah dikirim sebulan yang lalu. Namun masih tidak ada kabar. Asiang bilang. Dia akan membalas surat. Saya khawatir itu terlalu mengharapkan saya. Di mata orang luar. Saya adalah janda yang cerdas dan terampil dari keluarga Pei. Tapi di mata Pei Erlang. Saya sudah menandatangani surat pengunduran diri. Akhirnya saya adalah orang luar, kan? Bagaimana dia bisa memberitahu saya resep tahu sutra yang diwariskan keluarga Pei? Kau salah paham. Apa yang kurang? Kakak keduaku nanti akan menjadi jenderal besar.
Dan aku kelak akan menjadi pegawai wanita. Keluarga PI kita akan memiliki kediaman besar di Huajing di masa depan. Dengan 100 pelayan dan pembantu yang melayani. Masuk ke aula kaisar. Siapa yang akan kembali menjual tahu sutra? Jadi resep itu sebenarnya tidak penting. Saat aku berencana untuk menyerah. Surat dari Erlang beserta uang perak dikirimkan. Surat dari keluarga PI. Juga ada tiket giok. Tak kusangka tulisan tangannya begitu bagus. Dia benar-benar menuliskan resep itu untukku. Kakak ipar dan kerabat. Keajaiban tahu sutra keluarga PI. Kuah bumbu minyak 3 jenis. Ditambah minyak yang wangi, minyak wijen. Minyak ayam. Minyak babi, 3 jenis dicampur menjadi satu. Membuat kuah bumbu lebih lezat jika ditambahkan jeroan ayam dan dimasak perlahan. Rasanya semakin segar. Dia benar-benar mempercayaiku. Menganggapku seperti saudara perempuannya sendiri. Toko ini tidak terlalu besar. Dulu adalah sebuah kedai minuman. Tapi lihat, di sebelah timur masih ada ruangan untuk menyimpan barang-barang. Dapur juga sudah siap. Yang paling aku suka adalah ini. Awalnya aku berencana untuk menjual makanan dengan gerobak. Tapi itu berarti harus bangun pagi dan pulang larut. Terlalu khawatir meninggalkan ibu dan Xiao Tao di rumah. Saya tidak tenang. Itu benar. Sekarang dengan toko ini, kita semua bisa pindah ke kota kabupaten. 2 kamar di lantai 2 sudah cukup. Asyang membuka toko ini. Hampir menghabiskan semua uang harta pernikahanmu. Jika, saya katakan jika, rugi. Apa yang perlu ditakutkan? Ayah saya sudah mencobanya. Semua bilang rasanya hampir sama seperti dulu. Tahu sutra dari keluarga PI masih bisa terjual dengan baik. Apa yang dikatakan Asyang tidak salah. Hanya dalam 2 tahun. Kita sudah mendapatkan kembali semua modal. Ibu pemilik, 1 mangkuk lagi ya. Tunggu sebentar. Karena Zhao Dashu. Kita membawa bisnis ke jalan. Petugas patroli juga hanya membuka satu mata dan menutup mata yang lain. Zhao Dashu khawatir putrinya akan disakiti. Jika tidak ada urusan, dia mengenakan pakaian petugas dan berjalan di jalan singa. Ibu tua biasanya duduk di depan toko, bergetar sambil berjemur. Bertanya kepada setiap orang, sudah makan belum? Ini tahun ketiga. Mengabaikan pengeluaran sehari-hari dan Gong Xiao Tao yang sedang belajar. Ternyata masih bisa menabung 52 uang perak. Sudah lama saya memberitahu Pei Erlang bahwa toko sudah menghasilkan uang. Agar dia tidak perlu lagi mengirim uang gaji militer. Dia bisa menyimpan lebih banyak untuk pengeluaran di militer. Dia memang tidak mengirim uang. Tapi juga sangat jarang membalas surat. Pei Erlang memang seperti itu. Sikapnya yang dingin sudah tertanam dalam dirinya. Nyonya Sui, ada surat dari tentara hari ini. Tidak ada surat. Saya hanya bertanya sekilas. Apakah kamu ingin mengirimkan beberapa pakaian hangat untuk Erlangmu? Seperti pelindung lutut dan pakaian untuk menghangatkan. Kenapa tiba-tiba dalam 2 hari ini kita harus berangkat? Menuju utara. Di sana akan ada perang besar. Utara, suku Manjin dan Tiele beraliansi. Melanggar batas. Di gerbang utara, ratusan orang dibantai. Sang raja marah. Memerintahkan untuk mengirimkan pasukan. Di sana sekarang sangat dingin. Jika ingin mengingat, segera kirim ke stasiun pos. Karena kita akan berperang. Di luar pasti mengenakan baju zirah. Pakaian dalam tidak boleh terlalu tebal. Jika tidak, akan sulit bergerak. Tapi harus tetap hangat. PI Erlang tingginya sekitar 8 kaki. Tubuhnya proporsional. Seharusnya ukuran ini pas. Tidak perlu repot-repot. Para tentara sudah ada di sini. Memang lebih baik ada orang di rumah. Meskipun di barak diberikan jaket musim dingin. Tapi ukuran yang ada tidak ada yang pas. Kapas di dalam juga tipis. Hanya bisa membuat kita tidak mati kedinginan. Ternyata begitu sulit. Tentara yang memiliki kondisi baik mengirimkan bola nikel dari rumah. Itu adalah harta karun musim dingin ini. Jika paketmu sampai. Tidak tahu berapa banyak tatapan iri yang akan datang. Kalau tidak, pelindung lutut dan jaket pasti harus ada. Kamu lihat setiap musim dingin. Pos kami menerima yang paling banyak adalah pelindung lutut dan jaket. Benar, Meiyan. Kamu tidak tahu. Jika perang ini dimulai, itu bukan hal yang bisa selesai dalam 10 hari. Angin musim dingin bertiup seperti pisau.
menyusup ke dalam pakaian melalui celah. Kalau tidak, bagaimana orang barbar itu berjuang mati-matian untuk menguasai wilayah kita? Setiap musim dingin adalah yang paling sulit bagi mereka. Bagi kita juga merupakan ujian. Menemani Erlang yang masih muda untuk berperang. Sudah 7 tahun sejak saat itu. Sejak saya menikah dengan keluarga Pei. Saya tidak pernah melihat Bibi mengirimkan setengah potong pakaian. Bagaimana dia bertahan di sana selama 7 tahun ini? Setiap tahun saya akan menjahitkan balon yang lebih baik dan lebih hangat untuknya. Mengirim pakaian. Ketika pergi. Biasanya juga disertai dengan sepucuk surat keluarga. Nenek dalam keadaan sehat. Xiao Tao sudah masuk sekolah swasta. Bisnis berkembang. Segala sesuatu di rumah baik-baik saja. Jangan khawatir, Paman. Dalam surat balasan Erlang hanya ada satu kata baik. Tahu di toko semakin enak dibuat. Tetangga semua bilang rasanya seperti saat menemani paman besar. Sekarang kami juga menjual sup ayam. 15 yuan semangkuk. Di dalamnya ada mie yang bisa dicelupkan. Makan semangkuk di musim dingin sangat menghangatkan. Bawa paman kembali, bisa mencobanya dengan baik. Perang di perbatasan semakin mendesak. Sebenarnya tidak ada rencana untuk menerima surat balasan dari Erlang. Namun setelah surat dikirim, Yuing menggunakan suratnya. Dalam surat balasan Erlang seringkali hanya ada satu kata baik. Tapi hanya dengan satu kata baik itu sudah cukup membuat keluarga merasa tenang. Nyonya Sue sangat senang. Paman Zhao pasti sudah mendapatkan kabar dari perbatasan. Dachu menang besar. Para barbar Hu telah diusir. Yang Mulia sangat senang dan memerintahkan untuk memberi penghargaan kepada 3 angkatan. Kapan mereka akan kembali? Dengar-dengar ada izin untuk sekelompok prajurit pulang ke rumah. Diperkirakan akan segera tiba. Dari mana prajurit itu berasal? Pei Erlang sudah kembali. Matanya gelap. Hanya dengan satu tatapan. Hatiku jadi gelisah. Paman R. Kakak ipar. Ini pasti kakak ipar kita. Sudah bertemu dengan kakak ipar. Para tuan tentara tidak perlu terlalu sopan. Membuat wanita rakyat merasa tertekan. Tidak, tidak, tidak. Kakak ipar yang tidak perlu terlalu sopan. Kami yang seharusnya merasa malu. Jika bukan karena surat keluarga Anda. Kami tidak tahu apakah masih hidup. Untuk makan semangkuk tahu dan sup ayam ini. Jenderal yang berjanji dengan sepenuh hati. Membawa kami ke sini. Kami benar-benar dengan muka tebal datang. Semoga saudara perempuan tidak keberatan. Saya bingung dengan kata-kata mereka. Meskipun tidak mengerti. Tapi saya paham. Mereka ingin datang untuk makan tahu sutra dan sup ayam campur. Tidak dijual lagi, tidak dijual lagi. Maaf. Semua tetangga. Sueyu akan meminta maaf kepada kalian di lain hari. Hari ini paman kedua saya kembali. Dia juga membawa kami dari Dachu. Anak baik yang baru saja kembali dari pertempuran di perbatasan. Mohon semua datang lagi lain kali untuk makan. Semua tagihan hari ini gratis. Kami ingin menjamu tamu terhormat. Pria di militer bisa makan banyak. Hampir setiap orang di depan mereka sudah menumpuk beberapa lapis mangkuk. Makan pelan-pelan. Di dapur masih ada banyak, cukup untuk semua. Jenderal tidak berbohong. Tahu manis ini luar biasa. Jauh lebih baik daripada makanan kering. Inilah makanan yang layak dimakan manusia. Saya sudah bilang. Ini adalah keterampilan terbaik di seluruh Kabupaten Yunnan. Mengingat 3 tahun di perbatasan, dinginnya sampai membuat urin bisa membeku. Orang barbar itu penuh dengan tipu daya. Seperti tikus. Hei, secerdas apapun, tidak akan bertahan. Jenderal PI memimpin serangan. Bagaimana akhirnya? Bukankah mereka semua dibunuh habis-habisan oleh kita? Semua diusir dari mulut harimau. Kakak ipar, masih ada tahu sutra? Ada, mau berapapun bisa disiapkan. Kakak ipar. Siapkan beberapa mangkuk lagi. Masih banyak orang kita yang belum kembali. Dulu kita sepakat, kalau menang, kita akan kembali bersama untuk makan tahu sutra buatan kakak ipar. Keempat orang ini semua laki-laki tanggung. Tidak ada orang di rumah. Sang raja memberikan cuti untuk menjenguk keluarga. Mereka juga tidak punya tempat untuk pergi. Jadi saya bawa mereka pulang.
Begitu berita tentang cuti menjenguk keluarga sampai, saya sudah kembali ke desa Damiang untuk bersiap-siap. Rumahnya sudah bersih. Cukup untuk mereka tinggal. Saya tahu kamu sudah berusaha keras. Tenang saja. Meskipun tidak ada tempat tinggal, mereka juga tidak akan merugikan diri mereka sendiri. Di tempat yang asing ini tidak ada tempat tinggal. Kemana lagi di rumah ini? Saya pergi sebentar dan akan segera kembali. Dia tidak tinggal. Di desa juga baru kembali. Belum resmi bertemu Tai Mu. Juga belum bertemu Xiao Tao. Awalnya lantai 2 adalah tempat aku dan Xiao Tao tinggal. Setelah Tai Mu sakit, Xiao Tao pindah ke bawah untuk merawat Tai Mu. Ruangan yang kosong ini dipenuhi barang-barang. Jika Erlang tinggal di 2 kamar ini terlalu dekat, sungguh tidak nyaman. Kakak kedua. Dengar-dengar sekarang kamu adalah jenderal besar. Hehe, kakak ipar memang tidak berbohong padaku. Dia sudah bilang padaku sejak pagi. Kamu yang paling hebat. Pasti bisa jadi jenderal besar. Gadis ini kenapa semua omongannya dibocorkan? Xiao Tao, bagaimana dengan pelajaranmu? Bacakan satu bagian dari sejarah dan sastra. Ayo dengar. Kakak, bagaimana kamu juga tahu ini semua? Apa di militer juga harus belajar? Tentu saja di camp. Mereka yang pandai belajar akan dikirim ke penasihat militer untuk diajar. Jika semua orang tidak bisa membaca, bagaimana bisa mengerti buku militer dan peta pertahanan? Kakak, kamu sudah bekerja keras. Kita bicarakan ini nanti. Cepat naik dan istirahatlah sebentar. Pakaianmu sudah kotor. Lepaskan dan cuci. Apakah paman kedua juga akan tinggal di toko? Kalau tidak, bukankah ada kamar kosong di lantai atas? Kakak ipar tidak menyiapkan apa-apa. Tempat tinggal saya tidak bisa begitu. Sudah disiapkan. Hanya saja saya mengira paman kedua akan tinggal bersama Han Xiaojiang dan yang lainnya. Tinggal bersama mereka? Tentu saja harus bersama keluarga. Tentu saja harus bersama keluarga. Kamar kosong di lantai atas berantakan seperti kandang babi. Bahkan selimutnya pun belum dipasang. Bagaimana ini bisa diatur? Pergi. Baru saja aku tanya 2 kalimat sudah pergi. Cepat bantu bersihkan meja. Paman kedua, ikut aku. Di rumah hanya ada wanita. Jadi, dekorasinya agak kuno. Paman kedua, jangan tersinggung. Tidak masalah. Sangat bersih, kok. Biarkan aku yang mengurus. Ini sepatu bot yang aku buat untuknya tahun lalu. Lepaskan juga. Aku akan membawanya keluar untuk dijemur. Paman kedua, istirahatlah sebentar. Nanti malam setelah memasak, baru mandi. Aku sudah membuatkanmu cincin baru. Tinggal menjahit tepinya saja. Nanti saya akan merapikan. Pas sekali, setelah kamu mandi, bisa dipakai. Berapa lama paman kedua bisa tinggal di rumah kali ini? Setelah sebulan, apakah harus kembali ke perbatasan? Tidak jadi pergi. Ada perintah untuk kembali ke Huajing, Kem Chang'an untuk bertugas. Di Huajing, Kaisar mengangkat paman kedua. Ini sudah terbang tinggi ya? Sangat baik. Dengar-dengar, di ibu kota sangat ramai. Di seluruh jalan, orang-orang mengenakan sutra dan brokat. Papan nama di gerbang Chengtian terbuat dari emas. Dan ada menara kuno di 3 gunung. Dari atas sana, kita bisa melihat koki kita. Setiap provinsi akan diatur sebelum membawa kalian ke sana. Membawa kami ke sana. Tentu saja membawa dan saya akan mengalah. Jika saya selalu menjadi janda dia, tentu saja bisa ikut menikmati kebahagiaan. Tapi saya tidak berniat tinggal di keluarga seumur hidup. Nasib janda dengan orang lain sudah ditentukan. Saya sudah 20 tahun. Saatnya merencanakan sisa hidup saya. Misalnya, orang yang bernama. Meskipun berasal dari keluarga miskin. Dia adalah orang yang tulus dan peka. Kenapa wajahmu terlihat cemberut, Yunyang? Apakah kamu benar-benar percaya saya bisa lulus? Saya bahkan belum pernah mengikuti ujian daerah. Kamu masih muda. Dan pengetahuanmu baik. Pasti akan lulus. Sebenarnya, pada hari ujian, saya merasa tidak enak badan. Sangat dingin. Saya rasa takdir saya juga bisa lulus, bukan? Jadi, saya harus belajar dengan giat. Juga harus makan dengan baik. Apa yang seharusnya milikmu?
Pada akhirnya tetap milikmu, Yunyang. Saya akan melakukannya. Lain kali aku pasti bisa lulus ujian tingkat tinggi. Jika aku lulus, bisakah kamu melihatnya? Apa yang ingin kamu lihat dariku? Aku ingin menikahimu sebagai istri. Tapi sekarang tidak bisa. Rumahku kosong. Aku seorang janda. Aku tidak peduli, Yunyang. Aku benar-benar tidak peduli. Aku rasa kamu baik. Itulah sebabnya aku ingin menikahimu. Tidak ada hubungannya dengan status jandamu. Sudahlah. Untuk apa mengatakan semua ini? Kamu seharusnya fokus pada ujian berikutnya. Setelah kamu lulus, baru kita bicarakan. Bagaimana mungkin pergi? Itu bagus. Paman, istirahatlah dulu. Saya pergi dulu. Hanya berharap teman lama dan saya bisa kembali bersama Paman. Tahu susu yang awalnya sudah bisnis yang baik. Kini semakin ramai. Pertama dari kota kabupaten. Kemudian dari pejabat daerah. Bahkan semut yang lewat sepertinya ingin berhenti. Melihat sosok legendaris ini. Anda lihat, kemudian saya baru tahu betapa kerasnya Paman kedua memenangkan pertempuran ini. Dalam pertempuran itu, dia dan Jenderal Utara bekerja sama dari dalam dan luar. Mengambil alih Kabupaten Woods. Apakah akan ditinggalkan? Untuk mengancam Hu Fen. Mungkin ini adalah tindakan yang tidak perlu. Maksud Tuan adalah membunuh dan membakar semuanya hingga bersih. Ketika berita ini kembali ke Huajing, para pejabat sipil mencelanya sebagai berdarah dingin. Bahkan ada yang mengatakan dia tidak berbeda dengan orang barbar. Yang mulia, dinasti Chu selalu memperlakukan tawanan dengan baik. Menyertai Erlang membunuh wanita dan anak-anak adalah melanggar keharmonisan langit. Hah? Li Xiao. Mengapa pinceng jatuh pada awalnya? Karena para prajurit merasa kasihan pada seorang anak barbar. Akibatnya, dia meracuni sumber air dengan ribuan racun. Siapa yang berani memastikan tidak ada orang yang memiliki niat jahat? Kebaikan di medan perang hanya memberikan pisau kepada musuh. Aku sudah mengetahuinya. Sampaikan perintah untuk mengangkat Pei Yi sebagai jenderal tingkat 5. Memberikan 1000 tael emas. Kasih sayangmu, pencapaian perangmu sangat luar biasa. Aku ingin memberimu kehormatan yang lebih besar. Mendengar bahwa di rumahmu ada nenek yang sudah tua dan seorang janda. Aku ingin mengangkat salah satu wanita di rumahmu sebagai pejabat bergelar. Tetapi gelar ini tidak boleh diterima. Ini karena janda di rumahmu benar-benar bekerja keras mengurus rumah tangga. Namun, aku menolak, ya sudah. Aku masih ada pertanyaan. Para jenderal yang kembali bersamamu. Sudah aku beri penghargaan lebih awal. Hanya kamu yang belum aku panggil. Apakah kamu merasa ada keluhan di dalam hatimu? Ceritakan padaku. Aku sebenarnya berniat untuk kembali ke ladang. Pulang untuk menjual tahu. Jika Yang Mulia tidak memanggilku lagi, bisnis ini mungkin akan terhambat. Kakak ipar, hal ini pasti tidak salah. Jenderal Utara Kota, Feng Jirong. Itu adalah sosok yang sangat besar. Kakak laki-laki dari permaisuri Feng di istana. Paman dari Yang Mulia Raja Kang. Bahkan permaisuri harus memanggilnya keponakan. Benar-benar kerabat kerajaan. Dia tertarik pada jenderal kita. Berniat untuk menjodohkan putri sulungnya dengan jenderal. Gadis dari keluarga Feng itu seperti apa? Putri dari keluarga terhormat tentu baik. Hanya saja, kabarnya karena dia adalah putri sulung. Sangat dimanjakan di rumah. Sangat tinggi hati. Agak manja. Hehe, tapi kakak ipar tenang saja. Di depan jenderal kita. Dia bahkan jika seperti harimau betina pun harus tunduk. Dengar-dengar jenderal keluar. Nona Feng dari keluarga Feng sebenarnya ingin menunjukkan kekuatan padanya. Namun jenderal sama sekali tidak menghiraukannya. Malah Nona Feng langsung terdiam saat melihatnya. Sekarang bahkan tidak keluar rumah. Katanya sedang di rumah menjahit dan merawat diri. Paman kedua berasal dari keluarga sederhana. Meskipun pantas untuk wanita dari keluarga terhormat. Saya khawatir dia akan diremehkan. Jika dia bisa mengendalikan situasi. Itu sangat baik. Siapa yang berani meremehkannya? Itu adalah Pei Yi yang memimpin 1000 tentara menuju Sungai Hun. Dengan satu perintah, dia membunuh ribuan wanita dan anak-anak barbar. Ketegasan ini. Di ibu kota, siapa yang bisa menandinginya? Meskipun aku tahu dia melakukannya untuk kepentingan yang lebih besar.
Setiap kali mendengar hal ini, hatiku selalu terasa tertekan. Wanita pada akhirnya adalah wanita. Tidak bisa menahan kekejaman seperti ini. Paman yang menyertai mas kawin benar-benar orang yang kejam. Erge, kamu sudah minum lagi ya? Sekarang identitas Erlang pasti banyak diundang. Aku berencana membuatkan dia 2 jubah. Dulu aku membuatnya sesuai pandanganku sendiri. Sekarang dia sudah kembali. Harus juga menanyakan pendapatnya. Paman kedua mendengar bahwa saudara perempuan kakak belum tidur. Saya pergi ke toko kain sore ini dan memilih beberapa kain. Ingin membuatkanmu 2 jubah. Bagaimana menurutmu tentang warna ini? Jika tidak suka, saya juga membeli 2 kain dengan warna lain. Kamu bisa memutuskan saja. Paman kedua sudah minum. Saya akan pergi ke bawah untuk membuatkan teh manis. Kamu duduk dulu untuk mengurangi efek alkohol. Kakak kedua selalu dingin. Tapi saya merasa kali ini dia lebih dekat dengan keluarganya. Kadang-kadang dia juga tersenyum. Saat ini, air gula sudah siap dan diletakkan di meja. Bukankah kamu sedang membuat pakaian? Tidak mengukur ukuran dulu? Apakah pakaian yang kamu pakai ini tidak pas? Apakah ini terlalu ketat? Kalau begitu, saya akan mengubah ukuran pinggangnya. Mari kita ukur. Senior, itu juga agak ketat. Paman kedua, mohon maaf untuk ukuran pinggang. Di sini saya akan mengukur dengan tangan. Terima kasih atas bantuannya. Apakah ini tubuh seorang yang berlatih seni bela diri? Bau alkohol dan aura dingin bercampur. Membuat hati bergetar. Apa itu tatapan? Sepertinya saya melewatkan sesuatu. Senior belum pergi, ya? Paman, kamu dan Jenderal Han kembali. Apa yang terjadi dengan surat yang dibicarakan hari itu? Apa maksudnya jika tidak ada surat itu? Belum tahu apakah masih ada kesempatan untuk datang ke Kabupaten Suzhou untuk makan tahu sutra. Ketika kami merencanakan untuk menyerang Kabupaten Wuxi, kami mengirim sekelompok orang untuk berputar ke Sungai Hun. Saat itu cuaca sangat dingin. Salju turun berturut-turut selama beberapa hari. Tak disangka di tengah jalan kami bertemu dengan banyak pasukan dari suku Tiele yang mendirikan kemah. Musuh banyak, kami sedikit. Peluang untuk menang sangat kecil. Dan ini menghambat urusan penting. Jadi saya membawa mereka bersembunyi di Lushan. Orang Tiele mendirikan kemah selama 3 hari. Kami membeku di Lushan selama 3 hari. Sangat dingin. Pada malam pertama, lebih dari 10 orang mati. Pada hari kedua, ratusan orang. Sampai hari ketiga. Jenderal, saya tidak tahan lagi. Terlalu dingin. Jangan tidur. Semua buka mata kalian. Dengarkan saya. Keluarga PI kami membuka kedai tahu sutra di Tuoyou Junyun Anxian. Jika kalian bisa bertahan hidup. Suatu hari nanti saya akan membawa kalian makan tahu sutra. Dan sup ayam yang panas. Dagingnya cukup, supnya melimpah. Sungguh menipu. Tidak ada tahu sutra. Kita semua akan mati di sini. Lihat langit, perpisahan penuh. Saya tidak menipu kalian. Saya kebetulan memiliki surat yang dikirim dari rumah. Sekarang saya akan membacakannya untuk kalian. Dengarkan keluhan teman lama. Lihatlah mimpi lama itu. Segala sesuatu di rumah baik-baik saja. Makanan di perut nenek cukup enak. Hanya Xiao Tao yang tidak rajin belajar. Tahu sutra di toko semakin enak dibuat. Tetangga semua bilang ada keahlian yang menemani paman besar di masa lalu. Sekarang kami masih menjual sup jeroan ayam. 15 sen semangkuk. Di dalamnya ada mie yang bisa dicelupkan. Makan semangkuk di musim dingin sangat menghangatkan. Bawa Ershu pulang agar bisa mencobanya dengan baik. Ershu yang berperang pasti menghadapi berbagai situasi mendadak. Itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Tidak ada cara lain. Kami punya kuda, kami sembelih kuda itu. Berbaring di perut kuda atau minum beberapa mangkuk darah kuda. Tidak akan ada banyak orang yang mati. Namun, begitu kita melakukannya, pasti akan mengganggu perintah militer. Menyembelih kuda perang adalah sebuah kesalahan besar. Jadi, saya memilih untuk mengorbankan mereka di antara perintah militer dan tanggung jawab. Ini bukan salahmu. Dalam situasi seperti itu,
Tidak ada yang tahu pilihan mana yang benar. Menyembelih seekor kuda itu mudah, tetapi setelah itu, kalian juga tidak akan bisa bertahan hidup. Paman kedua, saya percaya setiap keputusan yang kamu buat sudah dipikirkan dengan matang. Perintah militer itu seperti gunung. Selalu seperti itu. Memerintahkan pembantaian ribuan wanita dan anak-anak juga sudah dipikirkan dengan matang. Meskipun sangat kejam, juga sangat menyedihkan. Tetapi kesalahan bukan padamu. Lalu kesalahan ada di siapa? Kesalahan ada pada mereka yang adalah orang barbar. Kita adalah orang Han. Kesalahan ada pada mereka yang ingin kenyang dan berpakaian hangat. Kita juga ingin bercocok tanam. Ini adalah jalan buntu yang penuh pertumpahan darah. Jika kau harus menentukan benar atau salah. Jika kau salah, apa yang dilakukan orang lain juga belum tentu benar. Siapa yang bukan dewa di langit? Di mana bisa tidak ada celah? Sendok kayu. Setelah lama digunakan, sudah retak. Sudah. Kenapa menangis tanpa bicara? Yang ini. Hari ini aku bertemu dengan Tuan Su di rumah pejabat. Lalu, kemudian aku mendengar tentang kamu yang membawa pisau dapur dan melaporkan ayahmu ke pengadilan. Dan juga menerima hukuman cambuk 20 kali. Saat itu bertindak impulsif dan tidak cukup matang. Tidak hanya tidak mendapatkan uang. Menerima hukuman. Juga dicemooh sebagai anak yang tidak berbakti. Jika dipikir-pikir, benar-benar tidak sebanding. Siapa yang berani menggosip sembarangan? Hakim yang baik pun sulit memutuskan urusan keluarga. Ketika dibicarakan, pasti ada banyak pendapat. Biarkan mereka berbicara. Saya tidak akan kehilangan daging. Ketika menghadapi masalah sulit seperti itu. Kenapa tidak menulis surat untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Itu tidak menarik. Paman kedua juga tidak mudah di militer. Saya melihat Han Xiaojiang. Pengeluaran mereka juga tidak sedikit. Menghabiskan uang tidak ada. Saya tidak bisa menghabiskan sebanyak mereka. Ketika menyebut Han Xiaojiang. Pengeluaran mereka. Saya teringat kejadian Canggung 2 hari lalu. Kakek Han. Mereka tidak datang mencariku. Lalu mereka pergi kemana? Tadi saya membeli sayur. Jelas saya melihat mereka masuk ke jalan singa. Tidak perlu dipikirkan. Biarkan mereka pergi. Itu tidak bisa. Jika sudah datang ke singa, kita harus menjamu mereka. Saya sudah membeli sayur. Om sudah tahu mereka di mana. Ayo panggil saja. Tidak memanggil. Sebenarnya mereka di mana? Kamu tidak pergi. Saya yang akan memanggil. Lalu bagaimana dengan Qin Lo? Siapa bilang sejak Erlang pulang? Saya jadi lebih santai. Dia setiap hari latihan pagi lebih awal dari saya. Kenapa tidak tidur lebih lama? Meskipun dia dulunya anak yang menjual tahu susu di rumah. Sekarang sudah jadi pejabat di Beijing. Bagaimana bisa melakukan pekerjaan kasar lagi? Lain kali saya pasti akan bangun lebih awal. Pertama-tama, selesaikan pekerjaan ini. Ada beberapa bagian yang sangat menyakitkan. Lihatlah angin musim gugur yang sepi jatuh di tepi sungai. Ini bukan suara yang seharusnya didengar oleh seorang janda. Lihatlah, asap perlahan-lahan juga menghilang setengah-setengah. Saya seorang diri hanya seperti adik kedua. Bapak dan ibu pergi terlalu cepat. Kakak pertama juga. Sekarang adik kedua sudah sukses. Saya yang menjadi kakak benar-benar merasa bangga. Mulutnya selalu membicarakan orang-orang yang telah meninggal. Kenapa tidak bertanya kepada orang-orang yang masih hidup bagaimana? Kata-kata adik kedua ini salah. Kami datang kali ini hanya ingin mengajak adik kecil dan nenek pergi ke keluarga Ju untuk menikmati hidup. Saya sudah bilang sebelumnya. Nenek dan adik perempuan tidak seharusnya menderita di tempat seperti ini. Sungguh tidak seharusnya. Awalnya saya mengusulkan untuk mengajak mereka pergi ke keluarga Ju. Hanya saja kakakmu tidak mau. Di rumah masih ada Erlang dan kakak ipar. Jika saya membawa yang tua dan yang kecil pergi, tinggalkan kalian berdua yang sebatang kara. Apa kata orang lain? Saya khawatir kalian akan dicemooh orang. Ini hanya sekumpulan kata-kata yang megah. Seolah-olah semua ini demi kepentingan kami. Saya mendengar nenek tidak dalam keadaan sehat. Amei dibesarkan olehnya sejak kecil. Ingin berbakti dan merawatnya di masa tuanya.
Erdi juga harus kembali ke ibu kota untuk bekerja. Perjalanan jauh. Serahkan saja orang itu kepada kami. Tidak perlu, saya akan membawa mereka semua. Kamu akan membawa mereka ke Huachking, ya. Bahkan dia juga akan dibawa. Apakah kamu punya pendapat? Tidak ada. Kalau begitu, mari pulang. Erlang mendengar bahwa kamu menghadiri jamuan Tuan Futai. Pasti kamu juga sudah bertemu dengan Su Xianling. Di depan kantor mereka baru-baru ini ada kekosongan ajaran. Bisakah kamu membicarakannya? Biarkan kakak iparmu menggantikan di kantor kabupaten. Ajaran itu baru dipelajari. Penguji. Hanya yang terpilih yang bisa diakui. Putra keluarga Ju bahkan tidak lulus sebagai siswa. Berani sekali membuka mulut seperti itu. Kamu ingin mengajar di kantor pemerintah? Ya, kakakmu ingin aku pergi. Dia itu orang yang tidak berpikir. Kamu juga tidak berpikir. Tidak menyadari kemampuanmu. Paman, minumlah teh. Kamu lihat dari masuk sampai keluar. Dia tidak pernah bertanya pada nenek. Tidak ada satu kata pun yang dia katakan untuk melihatnya. Namun dia sendiri juga tahu. Dulu, nenek paling sayang padanya. Sueyu, aku dulu bukan tidak tahu dia seperti apa. Hanya saja tidak ada cara. Untungnya saat itu ada kamu. Jika tidak, aku takut tidak bisa terhindar dari kesalahan lagi. Paman, kenapa kamu memanggil namaku lagi? Sudah dipanggil 2 kali. Apa aku melakukan kesalahan? Kenapa tiba-tiba tidak mendapatkan penghormatan dari paman kecil di rumah? Kakak ipar hanya berharap badai datang untukmu beberapa malam. Jenderal, sudah larut. Kita harus segera kembali. Tapi ada apa di ibu kota? Dikatakan bahwa di kamp militer Chang'an ditemukan kasus penyelundupan senjata. Jumlahnya terlalu besar. Terlibat sangat luas. Semua orang harus kembali untuk pemeriksaan. Ini adalah hal besar. Paman kedua harus lebih berhati-hati. Tidak perlu tegang. Saya belum menjabat sebagai wakil. Juga tidak terlibat dalam urusan kota. Meskipun ibu kota ramai. Tapi saya mendengar orang berkata, jika tidak, lebih baik menjadi pejabat daerah. Hidup santai. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Huajing? Jika sembarangan mengirimkan seorang pejabat, pejabat daerah pun akan merasa tertekan. Sebenarnya semuanya sama saja. Tidak ada yang hidup santai. Lebih baik mencari posisi yang lebih tinggi. Bertahan di tengah arus. Malah akan lebih stabil, ya. Paman kedua berbicara dengan bijak. Saya yang berpandangan sempit. Terukir di dalam hati saya, peganglah ini. Kuat, apa ini? Menghembuskan berapa banyak 12.000? Dari mana paman kedua mendapatkan uang? Tenang, tidak mencuri atau merampok. Hadiah dari raja. Saya tukar dengan uang kertas. Anda dalam perjalanan. Simpan baik-baik. Anda yang datang untuk mengambil. Bagaimana ini bisa dilakukan? Tidak bisa dilakukan. Saya akan simpan untuk paman kedua. Setelah paman kedua dan Nona Feng menikah, baru saya serahkan. Omong kosong apa? Nona Feng dari mana? Siapa yang menggosip tentang Nona Feng denganmu? Bukankah dia putri dari keluarga Feng di rumah Jenderal Zhenbei? Paman kedua tidak menyukainya. HMPH, tidak suka ya? Kalau begitu, tidak apa-apa. Hidup harus mencari yang disukai. Jika paman kedua tidak suka, banyak putri bangsawan di Beijing. Jadi tidak perlu terburu-buru. Santai saja. Apa urusanku? Jangan bicara sembarangan lagi. Tidak tahu lagi salah di mana. Marah sekali. Tapi dia segera akan pergi. Entah kapan kita akan bertemu lagi. Ikuti saja kemauannya. Apakah aku bisa menggunakan 120 dari uang kertas ini? Tentu saja, terserah kamu mau bagaimana. Aku hanya butuh 120. Dulu saat aku membantu toko kain mengangkut barang, aku melihat selembar sutra harganya 12 uang perak. Apa namanya? Satin berkilau atau satin berbunga. Aku sudah memikirkannya selama 3 tahun. Paman kedua sekarang sudah kaya.
Jadi buatkan aku satu panah. Buatkan satu pedang untuk Xiao Tao. Buatkan satu untuk nenek. Kamu bisa menjahit beberapa lagi. Mau menjahit berapa banyak, silakan ambil sebanyaknya. Kedepannya seperti ini terus ya. Apakah ada barang lain yang belum kau berikan padaku? Iklim di Beijing tidak sama dengan perbatasan. Sebenarnya sebagian besar juga tidak akan terpakai. Tapi karena kamu sudah menyiapkannya. Ya sudah, berikan saja padaku. Apa yang dikatakan paman kedua? Napasku buruk. Saat terakhir kali mengukur ukuran. Benang dan jarum memang sudah membuat pelindung lutut dan alas berbulu hitam. Tapi itu untuk Chen Xiucai. Bagaimana aku menjelaskan ini? Aku pergi mengambilnya. Elektroniknya. Paman kedua tidak memerlukan itu, simpan di rumah saja. Jika perlu, ambil saja. Kenapa kamu mau pergi lagi? Ibu, kamu sudah pergi. Bagaimana dengan Xiao Yu? Kapan kalian bisa punya anak? Kamu sudah berapa umur? Cucuku. Apakah kamu benar-benar bisa? Harus berusaha lebih keras. Dia adalah Erlang. Iya, dia Erlang. Ibu, kamu salah orang. Mau menipuku? Apa kamu menganggap aku bodoh? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu menikah dengannya. Apakah dia lagi-lagi mengusirmu? Dia tidak mau kamu lagi. Jangan takut. Lihat saja aku tidak akan memukulnya. Tak terasa tahun baru sudah tiba. Paman sudah kembali ke Beijing selama 3 bulan. Hari-hari berlalu seperti biasa. Namun ada beberapa perubahan. Ah Xiang jatuh sakit. Sudah lama tidak datang. Tuan Sue sedang sibuk. Oh, itu ibu. Dia datang dari desa Damiu. Tidak mudah. Minum sedikit air. Tidak terburu-buru minum air. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu. Apakah ada kabar tentang Han Xiaojiang yang sebelumnya tinggal di rumah kalian? Han Xiaojiang, ya. Dia pergi tanpa meninggalkan pesan. Baru sekarang saya tahu. Ketika Han Xiaojiang dan yang lainnya tinggal di desa Damiu. Mereka sering makan makanan yang dikirim oleh ibu. Sialan, dia telah memperdayaku. Dia bahkan berjanji akan menikahiku. Tapi malah pergi tanpa memberi kabar. Dia pergi diam-diam. 5 bibi. Aku tidak bisa tidak mengatakan ini padamu. Bagaimana bisa kamu percaya padanya? Han Xiaojiang jelas bukan pria baik. Ada berapa banyak pria yang baik? Aku tidak peduli dia berjanji akan menikahiku. Bahkan jika dia bersembunyi di tempat raja. Aku tetap harus mencarinya. Mencarinya lalu bagaimana? Jika dia tidak mau menikahimu, maka aku akan mengkebiri dia. Hanya berharap kapan teman lama bisa kembali. Janda itu seperti sapi. Berani pergi ke kota untuk mengebiri orang. Tidak heran dia sudah makan 2 ekor ayam dari keluarga kita. Kamu bilang apa? Teladan kita sangat mengagumkan. Hari ini tidak pergi ke sekolah. Cendekiawan tidak bersiap untuk ujian? Guru baru belum datang. Kalau begitu pergi ke halaman belakang untuk mencuci piring. Dan kenangan itu terus berputar di hatiku. Ah Xiang sudah sakit beberapa hari. Benar-benar tidak bisa mengurus semuanya. Di toko sudah merekrut seorang pelayan baru. Saya sempat melihat Ah Xiang dalam perjalanan pulang. Sekalian saya membeli 2 potong kain di toko kain King Yun. Itu adalah kain berkilau yang selalu saya inginkan. Berkilau dan memukau. Sangat menakjubkan untuk dilihat. Saat melihatnya. Sudah lewat setengah bulan. Zhao Dashu datang. Zhao Dashu. Kenapa Anda terlihat lebih muda? Yu Dashu. Tolong saya. Selamatkan Ah Xiang di rumah saya. Zhao Dashu. Apa yang Anda lakukan ini? Segera bangkit dan duduk. Bicara pelan-pelan. Ah Xiang akhir-akhir ini sangat tidak baik. Hari ini saya memanggil dokter untuk melihatnya. Dokter bahkan mengatakan itu adalah penyakit hati. Beberapa hari yang lalu saya melihat dia sangat kurus. Bibirnya tidak berwarna. Dia bahkan menipu saya dengan mengatakan itu karena kurang darah. Saya juga mengira dia hanya lelah. Erlang belum kembali. Dia mungkin tidak akan sembuh. Erlang.
Kapan Asyang mulai suka menemani paman kedua? Paman Zhao dan kakek Pei adalah teman lama. Dulu, paman Zhao sering membawa Asyang yang masih kecil untuk makan tahu sutra. Barang bodoh ini. Dia pergi kemana lagi untuk bersenang-senang? Lihatlah Dalu, kamu tahu dia belajar. Sedangkan kamu, setiap hari bergaul dengan sekelompok preman di barat kota. Kamu akan membuatku marah. Aku mengerti. Ayah. Tolong lebih pelan. Telingaku hampir copot. Haha, tertawa apa sih? Kakek Pei sebenarnya paling ingin mewariskan keterampilannya kepada Erlang. Sayangnya, Erlang memang sulit untuk diajari. Dia berpikir untuk mencari mertua yang hebat untuknya. Mertua itu adalah Paman Zhao. Dulu, Paman Zhao adalah seorang penangkap yang sangat ditakuti. Dia telah membuat banyak penjahat marah. Sampai suatu ketika Asyang diculik. Dia baru panik. Kaki Asyang dipatahkan oleh penjahat. Ketika mereka masih ingin mengganggu Asyang, Erlang yang lewat melihatnya. Bapak Pei, jangan ikut campur. Cepat pergi. Hahaha. Bapak, saya telah membunuh seseorang. Kemudian Erlang pergi ke kamp militer. Paman Zhao mengklaim kepada orang luar. Kaki Asyang terkilir di depan pintu rumah. Namun setelah Erlang pergi, dia tidak pernah kembali. Beberapa tahun kemudian, Paman Pei meninggal. Tidak ada yang lagi menyebut. Asyang dijadikan istri untuk Erlang. Asyang menjadi cacat. Dia juga tidak layak untuk Erlang. Kemudian Asyang mengambil semua uang mahar untuk membuka toko. Hanya untuk kesempatan satu-satunya mendekatinya. Dia menunggu selama 3 tahun setengah. Akhirnya bertemu dengan Erlang. Paman kedua. Apakah kamu masih ingat? Ini adalah putri dari Paman Zhao. Nona Asyang. Toko kita bisa berdiri berkat dia yang mengeluarkan mas kawin. Terima kasih atas perhatianmu, Nona. Dia pernah membunuh untuknya. Tapi sepertinya dia lupa siapa dia. Tali yang terjaga di hati Asyang selama bertahun-tahun akhirnya putus. Dia tiba-tiba merasa lelah. Setelah Erlang pergi, dia jatuh sakit. Masih keras kepala seperti ini. Aku sudah bilang padanya sejak lama. Jangan bilang Erlang sekarang sudah menjadi jenderal besar. Bahkan jika dia hanya seorang prajurit biasa. Kita juga tidak layak untuknya. Orang seperti Erlang. Bagaimana mungkin dia menikahi seorang pincang? Aku berpikir biarkan dia berjuang saja. Sudah bertahun-tahun. Tidak melihat Erlang sekalipun. Dia tidak akan menyerah. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu orang itu. Dia tidak hanya kehilangan harapan. Bahkan tidak bisa bertahan. Kang Wang terlibat dalam kasus penyelundupan senjata militer di Chang'an. Pasti dia sibuk sekali. Jabatan Jenderal 2 sangat menjanjikan. Dalam waktu dekat, Erlang sepertinya tidak akan kembali. Kakak Asyang bukankah hanya seorang pria? Kamu harus belajar dari janda Wu di desa kami. Jika tidak bisa mendapatkannya, dia akan menyingkirkannya. Dipilih khusus dengan warna biru langit. Memakainya seperti mengenakan awan. Cepat bangun dan coba. Minum semangkuk sup ayam. Malam ini kita pergi ke jembatan perahu untuk melihat festival lampu. Tidak jadi pergi. Seluruh tubuh tidak bertenaga. Benar-benar tidak bisa bangun. Asyang Yunyang. Pakaian ini benar-benar cantik. Sayangnya aku tidak bisa keluar. Bisakah kamu memakainya dan menunjukkan padaku? Jika tidak bisa keluar, simpan saja. Nanti dipakai. Ayo minum sup ayamnya dulu. Aku tidak bisa meminumnya. Hatiku sangat gelisah. Aku juga ingin hidup. Tapi sepertinya aku benar-benar tidak bisa. Yunyang, pakailah untukku dan tunjukkan. Dan kembali, saat ini kau berputar di hatiku. Kakak ipar, kenapa kau menangis? Apakah Asyang akan mati? Apakah yang dia katakan barusan adalah pesan terakhir? Dia bilang aku terlihat seperti mengenakan awan. Dia ingin aku melihat festival lampu di jembatan perahu. Sepertinya bulan tidak bisa bertahan sampai malam ini. Mari kita lihat bersama lagi. Bukankah itu kakak keduaku? Kenapa dia kembali? Tidak tahu.
Wah, paman kedua. Paman kedua sudah datang. Kenapa kau baru datang sekarang? Ada apa? Jangan menangis dulu. Matamu sudah bengkak karena menangis. Haha. Ternyata orang yang tidak bisa didapatkan Asiang adalah kakakku. Baru keluar dari rumah Paman Zhao. Aku sudah bisa mengendalikan emosiku. Tidak tahu apa yang dikatakan Pei Erlang kepada Asiang di dalam. Wajahnya terlihat tidak baik saat keluar. Paman kedua, ada apa? Asiang tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa, itu bagus. Dia ini ada masalah hati yang terpendam. Dokter bilang perlu obat hati untuk menyembuhkannya. Menulis surat menanyakan kapan aku kembali. Itu sebabnya. Iya. Aku hampir mati karena cemas, kan? Aku berbeda. Aku hampir bodoh. Kenapa kamu bisa bodoh? Kamu kan pejabat tinggi di istana. Kalau kamu bodoh, raja juga tidak akan menginginkanmu. Paman kedua. Apakah aku salah lagi? Tidak ada yang salah. Ini pakaian baru yang kamu jahit. 120 perak baru bisa membeli 3 potong kain. Terlalu mahal? Tidak mahal. Sangat berharga. Bagus sekali, kan? Saya juga merasa bagus. Tapi saya tetap merasa sakit hati. Akhirnya saya menawar lagi dengan pemilik toko itu. Saya mendapatkan 1 potong kain sutra polos yang sangat bagus. Dia bahkan tidak senang. Apa yang dia katakan tadi? Bagus sekali? Paman kedua. Hari sudah larut. Mari kita cepat kembali ke toko untuk melihat nenek. Tidak terburu-buru. Saya baru saja melihatnya. Dia terlihat sangat baik. Tenaganya juga sangat besar. Dia lagi-lagi memukulmu dengan tongkatnya. Sudah lama tidak pergi ke festival lampion. Ajak aku jalan-jalan di Jiao 11. Aku masih harus kembali untuk melihat. Tai Mu. Ada Xiao Tao di sana. Tidak perlu khawatir. Itu juga karena paman kedua yang mengundang orang untuk melihat. Bukankah gadis itu memakainya? Pakaian ini sangat mencolok. Tatapan di belakang itu benar-benar membuat orang merasa tidak nyaman. Apakah mencari cinta dalam mimpi itu menyakitkan? Aku akan menggendongmu. Tidak perlu, tidak perlu. Paman kedua, tolong bantu aku sedikit saja. Hei, Yuliang, ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Hanya terkilir kaki saja. Ini adalah paman kedua dari keluarga kami. Hari ini baru saja kembali dari Beijing. Jenderal PI, paman kedua. Xiu Chai adalah guru kecil kami. Sekarang sudah lulus ujian daerah. Di bulan Maret, dia akan pergi ke Beijing untuk ujian. Musim semi seharusnya di bulan Februari. Mengapa baru pergi ke Beijing di bulan Maret? Sebenarnya di bulan Februari. Hanya saja tahun ini banyak urusan di istana. Yang Mulia baru-baru ini mengeluarkan perintah untuk memindahkan urusan istana ke 5 gunung. Xiu Chai juga seharusnya bersiap berangkat di akhir musim semi bulan Maret. Semua barang sudah siap. Sudah siap. Semua yang perlu dibawa sudah dibawa. Saat saling memandang, cuaca sangat dingin. Sekarang sudah mulai hangat. Pelindung lutut tidak perlu dibawa lagi. Justru Yuniang. Bantal bulu domba hitam yang kamu duduki sangat bagus. Aku sudah membawanya. Bisa diletakkan di bangku dingin saat ujian. Xiu Chai itu. Kamu pulang saja dulu. Aku agak lelah berdiri. Hari ini tidak banyak bicara. Oh, baik. Jadi kamu ingat untuk merendam kaki. Kalau tidak, besok tidak bisa berjalan. Masuklah ke dalam. Sebenarnya si Juren tidak bermaksud untuk menawarkan. Dia sudah lulus Juren. Beberapa hari yang lalu dia sudah berdiskusi denganku. Ingin menetapkan urusan kita sebelum pergi ke Beijing. Yang dimaksud menetapkan tentu saja harus memberitahu orang tua. Yaitu paman kedua dan paman ketujuh. Dia sudah menandatanganinya untukku.
Saya ingin menikah dengan cendekiawan. Itu wajar dan masuk akal. Siapa yang terkejut dan merindukan? Tapi mengapa saya merasa begitu kosong di dalam hati? Seperti melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tidak mencuri dan tidak merampok. Langit akan hujan. Ibu akan menikah. Janda dari jenderal besar tidak ingin menjaga kesedihan. Apa yang memalukan sedikit? Hanya saja paman kedua kali ini kembali terasa aneh. Membuat hati tidak tenang. Tidak peduli lagi. Besok bertemu dia, saya akan bilang tentang hal ini kepada paman kedua. Saya sudah mengambil ramuan obat. Kamu bisa mengoleskannya di kaki. Baiklah, karena dia ada di sini. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk membicarakan tentang sarjana. Paman kedua ada satu hal. Paman kedua akan pergi, ya. Mau kemana? Kabupaten Jiangzheng. Kenapa baru datang sudah mau pergi? Perjalanan ini memang untuk urusan resmi. Hanya saja kebetulan lewat Duzhou untuk melihat kalian. Sudah malam sekali. Paman kedua hati-hati di jalan. Perhatikan keselamatan. Tadi kamu mau bilang apa padaku? Tidak ada yang penting. Nanti saja kita bicarakan saat kamu kembali. Sebenarnya aku punya satu hal penting. Aku ingin bertanya tentang pelindung lutut dan toko saku yang kamu berikan padaku. Itu dibuat untuk orang lain. Kenapa harus membuat itu untuknya? Pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Si Xiu Chai itu orangnya baik sekali. Dia pernah membantuku sebelumnya. Tinggal di sekolah swasta, Xiao Tao juga baik. Lagi pula, dia tidak punya ayah dan ibu. Terakhir kali karena angin dingin, dia terpaksa gagal ujian. Jadi saya tidak akan mengulangi kesalahan itu. Tidak boleh melakukan itu lagi di masa depan. Sepertinya saya yang lambat ini akhirnya menyadari. Erlang memperlakukan saya dengan agak aneh. Bukan Ershu. Saya ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Tidak terburu-buru, tunggu saya kembali. Saya juga ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Awan kesedihan menyelimuti perjalanan sendiri. Tidak perlu menyebar. Yuniang. Apakah kamu sudah memberitahu Ershu di rumah? Urusan kita belum selesai. Kali ini, tunggu dia kembali baru kita bicarakan. Aku merasa Jenderal PI sepertinya tidak menyukaiku. Tapi kamu tenang saja, kali ini aku akan ujian untuk mendapatkan gelar. Mungkin itu bisa membuatnya melihatku dengan lebih baik. Kalau begitu, kamu belajar dengan baik. HMPH. Aku akan melihat sosok siswa yang semakin menjauh. Aku baru teringat bahwa Erlang sudah pergi selama sebulan. Asyang belakangan ini sudah jauh lebih baik. Dia sudah bisa keluar dan bergerak. Datang ke toko untuk membantu. Kak Asyang membiarkan aku datang. Pekerjaan kasar seperti ini tidak perlu kamu lakukan. Tubuh saya sudah pulih. Jika tidak ada yang dilakukan, lebih baik membantu. Ada apa dengan Asyang? Yuniang sebelumnya bilang apa kepada Erlang? Sebenarnya tidak ada yang dia katakan. Hari itu saya melihat ekspresinya serius. Dia hanya menatap saya dan berkata dengan tenang. Dulu saya menyelamatkanmu dengan harapan kamu bisa hidup. Hidup untuk dirimu sendiri, bukan mengandalkan harapan kepada orang lain. Yuniang, pamanmu benar-benar berbicara terlalu keras. Dia juga berkata, jika tahu saya akan seperti ini hari ini, seharusnya tidak menyelamatkan saya. Toh aku akan mati. Untuk apa? Hidup bertahun-tahun ini. Tiba-tiba aku menangis. Setelah menangis, aku merasa jauh lebih baik. Ternyata hatiku tidak tertekan lagi. Dia tidak bertaruh lagi. Sekarang giliran aku yang bertaruh. Kakak ipar, apakah di hatimu juga ada orang yang tidak bisa didapatkan? Ditiup angin, sedikit kesedihan. Berdampingan menjaga jendela, asap terbang jatuh senyuman. Jangan takut, itu aku yang menghela napas, air mata memenuhi lengan. Om hanya berharap pada angin. Kamu membuatku sangat takut. Karena merasa bersalah. Kejadian ini mendesak. Cepat pakai baju dan keluar. Pergi ke pavilion di pinggiran kota yang berjarak ratusan li dari Kabupaten Yun'an. Meminjam seorang pemuda bernama Xiao yang mengenakan jubah mandi dari cermin. Sekarang, Sekarang Emma Chao sudah menyiapkan semuanya untukmu.
Tepat di depan toko. Oh baiklah, aku akan pergi sekarang. Jangan takut. Aku sudah mengatur semuanya. Kamu hanya perlu pergi sekali ini saja. Tidak akan ada bahaya. Aku tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tapi dia adalah jenderal. Apa yang dia lakukan pasti hal besar. Saya tidak punya kemampuan untuk mendengarkan. Itu adalah paman kedua. Tenang saja. Saya pasti akan menjemput orang itu, ya. Angin musim gugur bertiup sepai-sepai, langit cerah. Di mana Jenderal PI? Tuan muda akan segera tahu. Ayo cepat pergi bersama wanita biasa. Istri adalah Jenderal PI. Siapa orang ini? Ayah biasa adalah saudara ipar di rumahnya. Tuan Xiao cukup berhati-hati. Setelah berkeliling baru naik ke kereta. Sepanjang jalan kembali ke kota Yunnan. Sampai di depan toko. Sudah larut malam. Saya berpikir sejenak. Menggantungkan papan tutup usaha di pintu. Barulah saya memanggil Tuan Muda Xiao untuk turun. Paman, tamu terhormat telah tiba di perahu. Siapa yang mengganti kesepian ini? Paman, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Saat saya pergi semuanya baik-baik saja. Paman, jangan menakutiku. Paman, jangan panik. Cepat panggil dokter. Dia terluka parah. Dokter yang baik. Aku akan memanggil dokter. Kenangan bahagia yang sedikit itu. Terlihat seperti Tuan Pangeran. Pejabat yang setia tidak mampu. Maaf telah mengejutkan Anda. Tuan Pangeran. Orang ini ternyata adalah Tuan Pangeran saat ini. Saya yang seperti ini, hanya seorang penulis biasa. Bahkan bisa bertemu dengan pewaris negara. Nyonya Sue memiliki budi baik terhadap saya. Tidak perlu terlalu formal. Yang Mulia membuat wanita biasa ini merasa terhormat. Wanita biasa ini merasa tidak layak untuk menerima pujian. Melihat mereka sepertinya masih ada yang ingin dibicarakan. Saya segera mencari alasan untuk pergi. Wanita biasa ini akan menyeduh teh untuk kedua tuan yang terhormat. Sekarang tidak bisa bersama Anda lagi. Tampaknya berkaitan dengan asal-usul para pembunuh dari Jenderal Lei yang lama. Kasus penjualan senjata di akhir tahun. Mengaitkan serangkaian kasus korupsi dan pengkhianatan. Putra mahkota diperintahkan untuk menyelidiki kasus ini ke selatan. Raja menunjuk Jenderal PI untuk mengikuti. Hasilnya baru saja menemukan beberapa petunjuk. Tiba-tiba banyak pembunuh datang untuk membunuh putra mahkota saat ini. Yang Mulia melarikan diri sepanjang jalan. Sampai di Kabupaten Taozo. Dia kembali menghadapi pertempuran. Jenderal PI rela menjadikan dirinya sebagai sasaran untuk mengalihkan perhatian para pembunuh. Dan berjanji kepada pangeran. Untuk bertemu di pavilion yang berjarak ratusan li dari kota Yunnan. Pangeran sudah menunggunya di sana selama 2 hari. Setelah selamat dari situasi berbahaya. Sebagai pangeran, dia tidak bisa tidak merasa lega dan bersyukur. Jenderal PI mengetahui asal-usul para pembunuh itu. Penguasa Jiangdu dan Gubernur Yozhou semuanya tunduk pada Yang Mulia Wang Kang. Namun dia tahu bahwa Feng Jiru memiliki budi baik terhadapmu. Perselisihan di istana. Kamu adalah pejabat baru di istana. Tidak ingin terlibat di dalamnya. Yang Mulia, hamba menunjukkan jalan kepada Sang Raja. Apa itu Sang Raja? Yang berkuasa adalah Sang Raja. Hahaha, baiklah. Kamu, Yang Mulia PI. Tenang saja. Hamba telah membunuh semua pembunuh bayaran itu. Dan telah memberitahu Tuan Han Yingzheng dari pemerintahan Tuozhou. Memimpin mertuanya datang untuk melindungi Yang Mulia. Suatu hari bisa kembali dengan aman ke ibu kota. Dihantar kembali ke ibu kota. PI Erlang karena luka yang belum sembuh. Tinggal di rumah untuk beristirahat. Paman kedua, tahan sedikit tidak apa-apa. Hari itu ketika saya pergi menjemput orang. Paman kedua jelas masih baik-baik saja. Kenapa begitu kembali langsung terluka parah? Apakah setelah saya pergi? Ada pembunuh yang datang ke toko? Jika begitu, apakah luka ini disengaja? Kenapa kamu tidak menghargai nyawamu? Hal sebesar ini tidak bisa kamu lakukan pada dirimu sendiri. Jika terjadi sesuatu, kakak ipar akan merasa sakit hati. Tentu saja. Saya adalah kakak iparmu.
Jadi saya pasti khawatir kamu akan mengalami masalah. Kenapa wajahmu memerah, Erlang? Jangan bicara sembarangan. Mari kita berjalan bersama lagi. Seperti berpisah dengan orang yang sudah dikenal, seperti nenekmu dan pamanmu. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Yang kamu temui terakhir kali, si cendekiawan, telah banyak membantuku selama bertahun-tahun. Kamu juga tahu aku baru saja menikah dengan kakakmu. Dia sudah mengurusku selama bertahun-tahun. Sekarang sudah lebih dari 20 tahun. Aku merasa si cendekiawan itu orang yang baik. Aku ingin menikah dengannya. Jangan khawatir, Paman. Si cendekiawan sudah bilang. Setelah menikah, kita tetap satu keluarga. Saya bisa terus mencari nafkah. Dan juga merawat Xiao Gu. Nanti kamu sudah menetap di Beijing. Bisa membawa nenek dan Xiao Gu. Jika mereka tidak ingin pergi. Hidup bersama saya juga tidak masalah. Bagaimanapun juga, saya akan menjadi kakak ipar. Tapi pikirkan dengan matang. Semuanya harus jelas. Tunggu saja. Sejak hari itu dia menggigit gigi dan berkata, "Tunggu saja, saya terus merasa cemas." Beberapa hari ini lukanya sudah sembuh. Namun wajahnya semakin dingin. Angin musim semi perlahan. Dua asap sudah menghilang. Luka paman kedua hampir sembuh. Di Jiangnan itu hampir sembuh. Kerinduan mendesak. Seperti serigala melarikan diri. Tidak bisa melihat kakak ipar bersamamu lagi. Apakah kakakku sudah tidak bisa? Kenapa wajahmu begitu pucat? Pei Xiao Tao. Kamu tidak berbicara. Tidak ada yang menganggapmu bisu. Jika aku tidak berbicara, bukankah aku jadi bisu? Kamu tidak ada kerjaan, kan? Pergi ke dapur untuk masak. Aku mau merebus kuah nanti. Baik. Segera pergi. Penipu kecil itu sudah pergi lagi. Biar aku yang melakukannya. Kalau begitu, biar paman kedua yang melakukannya. Aku pergi mencuci beberapa pakaian di baskom, kamu bisa keluar, kan? Erlang, lepaskan aku. Pei, kamu gila. Turunkan aku. Mau menikah, ya? Aku jauh lebih baik dari cendekiawan itu. Coba saja. Erlang, saya kakak iparmu, ya? Saya tahu, jika mati dengan kejam, kakak ipar akan dijatuhi hukuman gantung. Hanya berharap badai untukmu yang saya khawatirkan. Rakyat biasa mungkin tidak peduli. Tapi kamu berbeda. Sekarang kamu adalah raja yang terhormat. Di depan mata, ada banyak pasang mata yang mengawasi kamu. Kamu susah payah keluar dari tumpukan mayat. Jika karena hal ini reputasimu hancur, bahkan mati pun saya tidak bisa menghindari kesalahan. Melihat dia membangun gedung tinggi, saya tidak boleh membuat gedung itu runtuh karena saya. Kita tidak bisa. Siapa saja bisa. Hanya kita berdua yang tidak bisa. Saya hanya bertanya apakah kamu ingin menikah dengan saya. Selama kamu mau, tidak perlu khawatir tentang apapun. Saya tidak tahu saya sudah setuju. Menikah dengan seorang si Ucai tidak? Saya tidak mendengar pihak pria. Beritahu saya sekali lagi. Kamu ingin menikah dengan siapa? Pikirkan baik-baik sebelum bilang ingin menikah. Saya ingin menikah denganmu. Erlang, tolong ampuni saya. Kamu sendiri yang bilang, tidak boleh ingkar. Sekali berputar, pintu sulit dikunci. Itu bukan urusan saya. Semua rasa rindu terputus. Meskipun terlupakan. Siapa yang mengunci kalian? Di mana ibunya? Sedang berjemur di depan pintu. Aku pergi membantunya mengusap bahu. Setahun kemudian, tahu susu keluarga PI diserahkan kepada Asiang bersama resep minyak 3 kombinasi. Resep kuah bumbu juga sudah diserahkan kepadanya. Menemani Erlang pulang dari Beijing. Mengambil kita pergi. Erlang, aku mohon padamu. Bawa Zhan yang pergi. Bawa dia juga pergi. Jangan pernah kembali lagi. Saya sangat sibuk. Tidak bisa mengurus keluarga.
Sepertinya keluarga Jutahu tidak ada keuntungan dari Erlang. Jadi mereka melampiaskan kemarahan pada ibu dan anak ini. Pei Mei bisa menahan diri. Tapi tidak tega melihat putrinya menderita. Jenderal besar, saya tidak sibuk. Saya bisa mengurus keluarga dengan baik. Dalam perjalanan pulang ke ibu kota, saya terus memikirkan. Sejak si pelajar masuk ibu kota untuk ujian, seolah-olah menghilang begitu saja. Tidak ada kabar sedikit pun. Saya bertanya kepada dia, hanya tertawa ringan. Toh kita pasti akan bertemu. Sampai akhirnya saya melihatnya di Beijing. Dia sudah menjadi menantu Menteri Ritus. Baru saya mengerti apa yang katakan. Sekarang kamu bilang ini adalah jenderal. Kenapa kamu melakukan hal yang tidak baik seperti ini? Fokuslah. Jangan berpikir tentang pria lain. Tapi meskipun saya yang melakukannya, jika dia tidak memiliki niat untuk mendekati orang berkuasa, siapa yang bisa membawanya masuk ke kamar pengantin? Janda Wu yang dulu bertekad pergi ke Beijing juga sudah menikah. Dia bahkan sudah hamil. Han Xiaojiang sibuk mengurusnya sepanjang hari. Mengenai hal ini, Xiao Tao merasa sedikit kecewa. Hai. Kenapa dia tidak mengebiri dia? Ini bukan yang ingin saya lihat. Saya datang ke Beijing juga untuk menjodohkan putra mahkota sebagai calon permaisuri. Begitu bertemu, dia langsung menganggap saya sebagai saudara perempuan angkat. Dia bahkan mengubah nama keluarga dari keluarganya menjadi Xiao Yu. Sejak saat itu, nama Sui Yu hanya ada di Kabupaten Yun'an yang jauh di Taozhou. Jenderal Pei merias alis untuk istrinya. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu sengaja, ya? Apa maksudmu, Nyonya? Kamu sudah mengincar aku sejak lama. Sejak kapan kamu mulai merencanakan ini, sayang? Nanti malam aku akan memberitahumu. Menelan kesulitan yang tak bisa dilepaskan. Tenagaku semakin besar. Sangat baik untukku menunjukkan kelembutan padamu.